Sekarang kita akan membentuk kelompok dengan anggota 4 orang. Saya akan menjadi pemimpin kelompok. Silakan duduk dengan nyaman. Baik, Pak. Baik, sekarang mari kita membangun rapor atau bagaimana kabar kalian semua. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang gaya belajar. Kita masing-masing mengetahui gaya belajar kita, membantu kita belajar dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan saling memperkenalkan diri. Saya ingin mendengar nama kalian. Apa motivasi kalian untuk mengikuti kegiatan ini? Pak, jadi perkenalkan, nama saya Alimul. Saya siswa kelas 82. Saya ingin mengikuti kegiatan ini karena saya penasaran dengan gaya belajar saya sendiri. Karena saya merasa cara belajar saya belum maksimal, dan saya ingin belajar cara yang lebih baik untuk belajar, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, selanjutnya. Saya, Pak. Silakan. Hai teman-teman, nama saya Linda. Saya dari kelas 85. Saya mengikuti kegiatan ini karena saya penasaran dengan gaya belajar saya sendiri dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Oh ya, baik. Ya, selanjutnya siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Halo teman-teman, nama saya Andini dari kelas 81. Saya tertarik mengikuti kegiatan ini untuk membuka metode belajar yang paling cocok untuk saya, Pak. Baik. Selanjutnya. Selanjutnya saya, Pak. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah, siswa kelas 84. Saya ingin memotivasi saya untuk mengikuti kegiatan ini agar saya bisa lebih memahami gaya belajar saya yang lebih efektif. Baik, terima kasih semuanya. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan memulai dengan tahap pembentukan. Yang kedua, itu kita akan melakukan kegiatan peralihan. Yang ketiga, kita akan melakukan kegiatan inti. Dan keempat, kita akan melakukan kegiatan pengakhiran. Baik, Pak. Adapun dari tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana jenis gaya belajar, membandingkan berbagai jenis gaya belajar, mendeteksi gaya belajar, menghubungkan kebiasaan belajar sesuai dengan gaya belajar kalian, serta merancang strategi gaya belajar. Sesuai dengan gaya belajar, kita akan mencapai tujuan ini dengan melakukan langkah-langkah yang telah Bapak jelaskan tadi. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita mulai, mari kita setujui kontrak waktu kita. Kita akan melakukan kegiatan ini selama 2 kali 45 menit. Kita akan mengikuti jadwal yang telah disepakati. Bagaimana semuanya? Baik, Pak. Kita Baiklah, selanjutnya kita akan membahas asas-asas dalam bimbingan kelompok. Asas pertama adalah asas kerahasiaan, yaitu para anggota kelompok menyimpan rahasianya, tidak memberikan rahasianya kepada orang yang ada di luar selain dalam kelompok ini. Yang kedua yaitu asas keterbukaan, yaitu anggota kelompok bebas terbuka mengungkapkan pendapatnya masing-masing, tidak menerima intimidasi atau tekanan dari luar. Jadi kalian bebas berekspresi menyampaikan pendapat kalian, jangan malu-malu dan ragu untuk menyampaikan pendapat kalian. Yang ketiga itu asas kesukarelaan, yaitu anggota kelompok menampilkan diri secara sukarela, tidak ada paksaan sama sekali. Jadi kalian menampilkan jadi diri kalian, tidak ada paksaan sama sekali. Dan keempat adalah asas kenormatifan, itu semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Sepakat semua? Baik, Pak. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib yang harus kita patuhi selama kegiatan ini. Pertama, kita harus mendengar dengan baik saat ada yang berbicara. Kedua, kita harus menghargai pendapat dari orang lain. Yang ketiga, tidak ada yang boleh menggunakan proses selama proses konseling ini, bimbingan ini. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, tema yang kita hanya adalah gaya belajar apa ya. Dalam kegiatan ini kita akan mengeksplorasi dan memahami gaya belajar masing-masing. Dengan mengetahui gaya belajar kita akan bisa lebih efektif dalam belajar. Apakah ada yang ingin bertanya tentang sebelum kita melanjutkan ini?
Silakan Pak. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya sebelum kita mulai, apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan keaktifan? Siapa Pak? Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan utama pada hari ini, kita akan melangsungkan kegiatan SPLK yang disebut cerita berantai. Ini adalah permainan yang menyenangkan dan membantu kita untuk lebih kreatif dan bekerja sama. Caranya sangat mudah. Saya akan memulai dengan satu kalimat membuka sebuah cerita. Kemudian setiap orang menambahkan satu kalimat untuk melanjutkan cerita tersebut. Kita akan melakukan secara bergiliran hingga semua orang yang memberikan kontribusi. Tidak ada batasan pada cerita ini. Jadi kalian sekreatif mungkin bagaimana cara kalian bercerita nantinya. Saya akan mulai dengan kalimat pertama. Pada suatu hari di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor kelinci yang sangat cerdik. Sekarang Alimul, tolong ceritakan dengan satu kalimat. Kelinci itu menjelajahi hutan setiap pagi untuk mencari makan. Bagus Alimul. Sekarang giliran Linda dan teman-teman yang lain untuk melanjutkannya. Baik Pak, suatu hari kelinci bertemu dengan seekor kura-kura yang sedang kebingungan. Selanjutnya. Saya Pak, kura-kura ini mengatakan bahwa dia tersebut dan tidak bisa menemukan jalan pulang Pak. Baik, yang terakhir. Selanjutnya saya Pak, kelinci pun menawarkan diri untuk membantu kura-kura menemukan jalannya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita sangat menarik. Berkat kontribusi semuanya, semoga ini membantu lebih nyaman dan bekerja sama dengan berdiskusi untuk melanjutkan kegiatan utama kita. Marilah kita mulai kegiatan ini dengan berbagi pengalaman pribadi tentang belajar. Saya ingin masing-masing dari kalian menceritakan bagaimana pengalaman kalian dalam belajar di sekolah. Apakah ada kesulitan tertentu yang kalian hadapi selagi berbagai cerita terbuka? Saya Pak. Baik, Alimul. Saya merasa sulit untuk memahami pelajaran matematika. Saya sering tidak mengerti bagaimana mendapatkan rumus dalam soal-soal yang lebih kompleks Pak. Oh ya, baik. Selanjutnya. Saya Pak. Baik, Linda. Saya kesulitan dalam belajar sejarah karena saya lebih suka belajar dengan cara yang visual, tetapi banyak materi yang hanya disajikan dalam bentuk teks. Oh baik. Selanjutnya siapa? Saya Pak. Oh ya baik. Saya sering merasa bosan saat membaca buku pelajaran panjang Pak. Saya lebih suka belajar dengan melakukan aktivitas praktis Pak. Oh ya baik. Yang terakhir, Linda. Baik Pak, kalau Pak saya merasa lebih bisa memahami pelajaran dengan berdiskusi dengan teman-teman saya Pak daripada saya membaca materi-materi yang diberikan oleh guru. Baiklah, sekarang saya akan menayangkan PPT tentang gaya belajar. Mari kita lihat apa saja gaya belajar yang ada. Sekarang setelah kita melihat presentasi dengan gaya belajar, saya ingin kalian mendiskusikan pengalaman belajar kalian dengan mempertimbangkan gaya belajar apa saja yang kita pelajari. Bagaimana gaya belajar kita mempengaruhi cara kita belajar. Apakah ada gaya belajar tertentu yang lebih sesuai dengan pengalaman yang kalian bagikan sebelumnya? Kalau saya rasa Pak, lebih cocok dengan gaya belajar visual. Setelah melihat presentasi tadi, saya menyadari bahwa saya perlu membuat diagram dan grafik untuk memahami materi matematika Pak. Oh ya baik. Selanjutnya Nanda. Saya mungkin juga seorang pembelajar visual, tapi saya juga perlu menggabungkan metode auditory dengan mendengarkan penjelasan untuk memahami sejarah dengan baik. Oh ya baik. Selanjutnya Nandi. Iya Pak, saya merasa bahwa gaya belajar kinestik sangat cocok untuk saya Pak. Saya perlu mencari untuk mengintegrasikan aktivitas praktis gaya belajar saya Pak. Oh ya terakhir Nanda. Baik Pak, sepertinya saya merasa saya cocok dengan gaya belajar auditori yang dimana saya lebih bisa memahami materi-materi dengan cara berdiskusi dengan teman-teman saya Pak. Oh iya
Alimul, kamu menyebutkan bahwa gaya belajar kamu ini adalah gaya visual atau membantu kamu dalam matematika. Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana kamu biasanya menggunakan diagram dan grafis dalam belajar matematika? Apakah ada teknik khusus yang kamu gunakan? Ya, kalau saya Pak itu biasanya membuat diagram alir untuk memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Saya juga menggambar grafik Pak untuk melihat hubungan antar variabel dalam matematika Pak. Oh, itu sangat bagus, Alimul. Linda, kamu mengatakan bahwa kamu menggunakan metode visual dan auditori untuk mempelajari sejarah. Dapatkah kamu memberikan contoh bagaimana cara menggunakan kedua metode tersebut? Ya Pak, saya sering membuat catatan visual dengan peta pikiran dan menggunakan rekaman suara dan penjelasan guru untuk membantu saya memahami topik-topik sejarah Pak. Bagus sekali. Nah, selanjutnya Nadini, kamu kan merasa bahwa gaya belajar kinestetik sangat cocok untukmu. Bisakah ceritakan aktivitas yang praktis apa saja yang biasanya kamu lakukan untuk belajar? Saya suka melakukan eksperimen atau proyek praktis Pak, seperti membuat model atau melakukan simulasi. Misalnya dalam pelajaran sains saya sering membuat model sistem tata surya Pak. Oh, itu sangat menarik nanti. Dan Indah, kamu mengatakan bahwa diri kamu dengan teman-teman membantu kamu dalam belajar materi. Apakah kamu memiliki strategi tertentu dalam diskusi ini? Bagaimana kamu bahwa kamu benar-benar memahami materi tersebut melalui diskusi? Baik Pak, biasanya saya dan teman-teman saya mengajukan pertanyaan kepada teman saya atau saya menjelaskan kepada teman saya materi yang saya pahami. Lalu setelah itu saya membuat ringkasan dari diskusi kami sebelumnya Pak. Oh, itu sangat efektif. Saya harap kalian merasa lebih jelas tentang gaya belajar kalian dan bagaimana menerapkan dalam belajar sehari-hari. Sekarang saya akan membagi 3 kasus tentang gaya belajar yang berbeda. Setiap kasus menggambarkan seorang siswa dengan gaya belajar tertentu dan tantangan yang mereka hadapi. Saya ingin kalian menganalisis kasus ini dan memberikan saran bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut dengan memanfaatkan gaya belajar mereka. Mari kita mulai. Alimul, kasus pertama ini tentang seorang siswa yang bernama Budi yang merupakan seorang pelajar visual. Dia memiliki kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak dalam pembelajaran fisika. Bagaimana Budi ini menggunakan gaya belajar visual untuk memahami konsep-konsep tersebut dengan lebih baik. Nah, Linda, kasus yang kamu dapat yaitu ini tentang seorang siswa bernama Ari yang merupakan seorang pelajar auditori. Dia merasa kesulitan dalam mengingat detail sejarah yang dia baca dalam sebuah teks buku. Bagaimana Ari ini bisa memanfaatkan gaya belajar auditori untuk meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran sejarah. Nah, ini kasus yang ketiga yang kamu dapatkan ialah seorang siswa bernama Denny yang merupakan seorang pelajar yang memiliki gaya belajar kinestetik. Dia merasa kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika yang dia pelajari dari buku teks. Nah, bagaimana Denny ini bisa menggunakan gaya belajar kinestetik untuk lebih memahami konsep-konsep yang matematika tersebut? Silakan ambil waktu beberapa menit untuk menganalisis kasus-kasus kalian masing-masing. Setelah itu kita akan mendiskusikan hasil analisis kalian bersama-sama. Baik Pak. Nah, marilah kita mulai dengan Alimul. Bagaimana menurutmu Budi bisa menggunakan gaya belajar visual untuk memahami konsep fisika? Ya, menurut saya Pak, ini Budi bisa mencoba membuat diagram atau grafik untuk menjelaskan konsep-konsep fisika Pak, yang dimana konsep-konsep fisika ini abstrak, dan dia juga bisa mencari video animasi yang menggambarkan konsep-konsep tersebut Pak. Seperti itu Pak. Bagus sekali nih dengan visual
visualisasi, Budi dapat menggambarkan yang lebih gampang tentang konsep-konsep tersebut. Linda, bagaimana Ani? Bisakah dia belajar auditori untuk mengatasi mengingat detail dalam sejarah? Jadi menurut saya Ani bisa mencoba merekam dirinya dengan membaca materi sejarah dan mendengarkannya kembali. Dia juga bisa berdiskusi dengan teman-temannya tentang materi tersebut untuk memperkuat ingatannya, Pak. Oh, ide yang sangat bagus, Linda. Mendengar ulang dan berdiskusi bisa membantu Ani lebih memahami tentang sejarah. Terima kasih, Pak. Dini, bagaimana dengan Deni? Bisakah dia menggunakan gaya belajar kinestetik untuk memahami konsep matematika? Denny bisa mencoba membuat model fisik atau menggunakan alat bantu seperti manipulatif matematika untuk memahami konsep-konsep tersebut. Dia juga bisa mencoba mengerjakan soal-soal secara dengan menggunakan tangan, Pak. Oh, ide yang sangat menarik, kreatif, Dini. Dengan pendekatan kinestetik, Dini bisa mendapatkan pengalaman langsung yang membantu pemahaman konsep matematika. Terima kasih, Pak. Sekarang mari kita beri kesempatan kepada Indah untuk menyimpulkan hasil analisis dari ketiga anggota kelompok lainnya. Silakan, Indah. Baik, dari analisis yang telah disampaikan oleh Alimun, Linda dan Dini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk pembelajaran visual menggunakan diagram, grafik, dan video, animasi dapat membantu memahami konsep yang menarik, konsep yang abstrak. Yang kedua, pembelajaran auditori, merekam suara atau diskusi dengan teman dapat memperkuat ingatan dan memahami materi. Yang ketiga, pembelajaran kinestetik, yang dimana pembelajaran kinestetik dapat membantu membuat model belajar fisik dan menggunakan alat bantu praktis membantu dalam memahami konsep-konsep yang sulit untuk dipahami melalui teks saja. Lalu secara keseluruhan, setiap gaya belajar memiliki metode yang efektif untuk mengatasi tentang kesulitan belajar, dan dengan memahami gaya belajar masing-masing kita dapat mengoptimalkan proses belajar kita. Begitu, Pak. Terima kasih, Indah. Terima kasih untuk bantuan kalian semua denganku. Apakah dia yang antara teman-teman sekalian misalnya ingin bertanya? Selanjutnya kita akan merefleksikan pengalaman belajar kalian berdasarkan hasil analisis gaya belajar yang telah dipresentasikan. Saya ingin kalian berpikir tentang bagaimana kalian mengikuti proses pembelajaran selama ini. Apakah kalian lebih sering menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik? Bagaimana pengalaman kalian selama ini dengan gaya belajar tersebut? Alimun, bisakah kamu ceritakan bagaimana pengalaman selama ini dengan belajar? Dalam belajar, apakah sering menggunakan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik? Ya, baik, Pak. Jadi kalau saya itu saya rasa Pak itu lebih sering menggunakan gaya belajar visual. Saya suka membuat catatan dengan warna-warna berbeda dan menggambar diagram untuk memahami materi. Tapi kadang saya merasa kesulitan ketika materi terlalu abstrak atau kurang jelas, Pak, dan sulit divisualisasikan, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Penting untuk mengetahui kekuatan dan tantangan dalam belajar gaya belajar kita. Linda, bagaimana kamu? Apakah kamu lebih sering menggunakan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik dalam belajar? Kalau saya, Pak, cenderung menggunakan gaya belajar auditori. Saya suka mendengarkan penjelasan guru dan berdiskusi dengan teman-teman. Namun saya kadang kesulitan mengingat detail ketika tidak ada yang bisa saya dengar, Pak. Oh, bagus sekali, Linda. Bisa mengetahui gaya belajar dia lebih efektif dalam belajar nantinya. Dini, bagaimana kamu dalam proses pembelajaran? Apakah kamu lebih sering menggunakan gaya belajar kinestetik, auditori, atau kinestetik dalam belajar? Saya lebih suka gaya belajar kinestetik, Pak. Saya merasa lebih mudah memahami materi jika saya bisa melakukan aktivitas fisik atau praktis langsung, Pak. Tapi terkadang saya kesulitan dengan materi yang harus dipelajari dari buku teks saya, Pak. Menarik, memahami bagaimana kita belajar dengan baik dapat membantu kita menemukan cara untuk mengatasi tantangan. Indah, bagaimana dengan kamu? Bagaimana pengalaman dalam belajar? Apakah kamu
bagus sekali dalam menggunakan berbagai gaya belajar bisa sangat efektif. Mungkin kamu harus mencoba mengidentifikasi gaya belajar kamu sendiri itu bagaimana untuk cocok untuk kamu untuk setiap jenis materi yang kamu pelajari. Nah, untuk membantu kalian mendapat pemahaman lebih mendalam tentang gaya belajar masing-masing, saya akan membagikan instrumen gaya belajar dalam bentuk LKPD. LKPD ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kalian nantinya untuk mengenal gaya belajar kalian masing-masing bagaimana. Diisi dengan jujur dengan pengalaman kalian masing-masing ya. Sekarang mari kita lihat dan pahami hasil dari instrumen gaya belajar yang telah kalian isi. Kalian akan melihat gaya belajar dominan yang terungkap dan hasil dari hasilnya bagaimana. Saya akan membantu kalian untuk memahami apa arti dari hasil tersebut. Saya akan menjelaskan makna dari setiap gaya belajar. Gaya belajar visual berarti kamu belajar lebih baik melalui gambar, grafik, dan visualisasi. Gaya belajar auditori berarti kamu belajar lebih baik melalui mendengarkan dan berbicara. Dan gaya belajar kinestetik berarti kamu belajar lebih baik melalui gerakan dan aktivitas fisik. Alimul, hasil instrumen kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki gaya belajar visual. Bagaimana perasaan kamu tentang hal tersebut? Iya, kalau itu Pak saya setuju karena juga saya memang merasa bahwa lebih mudah belajar dengan menggunakan gambar dan diagram atau divisualisasikan Pak. Bagus sekali Alimul, dengan mengetahui gaya belajar dominan kamu lebih fokus nantinya dalam belajar. Linda, hasil instrumen kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki gaya belajar auditori. Bagaimana perasaan kamu tentang hal tersebut? Saya juga setuju Pak. Saya suka mendengarkan penjelasan dan diskusi. Hebat Linda, mengetahui bahwa kamu adalah pembelajar yang membantu kamu mencari lebih efektif untuk belajar. Ini dari hasil instrumen kamu, hasilnya adalah kamu memiliki gaya belajar kinestetik. Bagaimana perasaan kamu tentang hal tersebut? Saya merasa ini sangat tepat untuk saya Pak. Saya selalu lebih paham jika bisa melakukan aktivitas fisik saat belajar Pak. Luar biasa ini dengan hasil ini kamu mengembangkan strategi belajar yang melibatkan lebih banyak aktivitas fisik. Dan hasil instrumen kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki gaya belajar campuran kinestetik, visual, dan auditori. Bagaimana perasaan kamu tentang hal tersebut? Saya merasa ini masuk ke akal Pak, karena saya merasa nyaman dengan berbagai macam cara belajar. Bagus sekali yang memiliki gaya belajar campuran yang bisa bermanfaat. Kamu bisa memiliki gaya belajar yang paling cocok untuk sesuai dengan materi yang kamu pelajari. Sekarang saya akan merancang strategi belajar dengan gaya belajar kalian setelah mengetahuinya. Pikirkan cara-cara track yang bisa kalian gunakan untuk belajar lebih efektif dengan gaya belajar kalian. Setelah kalian selesai merancang, kita akan berbagi hasil rancangan secara bergantian. Sekarang mari kita mulai dengan presentasi hasil rancangan strategi kalian. Siapa yang ingin berbagi terlebih dahulu? Saya Pak. Baik, Alimun. Ya, jadi saya belajar strategi belajar itu Pak sesuai dengan daya saya itu visual dengan membuat peta konsep dan diagram untuk setiap mata pelajaran. Saya juga akan menggunakan warna yang berbeda untuk menandai poin-poin penting Pak, seperti itu Pak. Bagus sekali Alimun. Penggunaan peta konsep diagram dapat membantu mempelajari materi yang dipelajari. Ada yang ingin ditanggapi atau tambahan? Saya Pak. Baik, Linda. Alimun, saya pikir itu ide yang bagus. Mungkin kamu juga bisa mencoba membuat flashcard dengan gambar-gambar yang bisa membantu kamu mengingat poin-poin penting. Iya, flashcard sangat membantu. Saya juga pernah mencobanya dan itu cukup efektif. Oke, bagus semuanya. Siapa lagi yang ingin menyampaikan hasilnya? Saya Pak. Baik, Linda. Saya akan merekam diri saya sendiri saat membaca materi pelajaran dan mendengarkannya kembali. Saya juga akan mencoba berdiskusi
strategi yang sangat baik. Tidak mendengarkan ulang dan berdiskusi membantu dalam mengikuti materi. Ada yang ingin menambahkan dan pendapat Linda? Baik, ini Linda, ide kamu untuk merekam suara itu sangat bagus. Mungkin kamu juga bisa mendengarkan rekaman saat sedang berolahraga atau melakukan aktivitas lain. Jadi kamu bisa belajar di mana saja. baik, baik Elima. Saya setuju Linda, berdiskusi dengan teman-teman itu juga bisa membantu kita melihat berbagai sudut pandang yang berbeda, Pak. Oke, bagus sekali semuanya. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Saya akan membuat model fisik atau menggunakan alat bantu untuk memahami konsep-konsep yang sulit. Saya juga akan melakukan gerakan atau aktivitas saat belajar seperti berjalan sambil menghafal, Pak. Bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan dan pendapat ini? Saya, Pak. Baik, Linda. Jadi ide untuk menggunakan alat bantu fisik sangat menarik. Mungkin kamu juga bisa mencoba belajar sambil bergerak seperti bermain peran atau menggunakan permainan deduktif. Masih ada? Saya, Pak. Linda. Ya, Pak. Itu ide yang bagus. Ini saya juga merasa lebih mudah memahami sesuatu saat saya sedang mempraktikkannya langsung. Oke, bagus semuanya. Yang terakhir Linda, bagaimana hasil kamu? Karena saya memiliki campuran gaya belajar, saya menggabungkan beberapa strategi, Pak. Saya membuat catatan visual, merekam diri saya untuk membaca dan melakukan aktivitas fisik saat belajar, Pak. Strategi yang sangat kooperatif Linda dalam menggabungkan berbagai gaya belajar kamu dan mencocokkannya nantinya. Ada yang ingin menambahkan? Ya, sangat, Pak. Saya Iman. Linda, itu strategi kamu sangat lengkap. Mungkin kamu bisa mencoba membuat jadwal belajar yang dimana itu menggabungkan semua gaya belajar tersebut sehingga nanti itu lebih teratur gaya belajarmu seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu. Ada yang masih ada tambahan? Setuju, Indah. Dengan mencampur berbagai gaya belajar, kamu bisa menemukan cara terbaik untuk memahami setiap materi. Baiklah, sekarang setelah kalian mengetahui gaya belajar kalian, merancang strategi belajar sesuai, mari kita pikirkan langkah dan kontrak apa yang akan kalian ambil untuk merealisasikan strategi tersebut. Apa yang akan kalian lakukan untuk mulai sekarang untuk menetapkan strategi belajar yang telah kalian rancang? Alimul, apa yang kamu lakukan untuk merealisasikan strategi gaya belajar kamu? Ya, kalau saya Pak, itu akan mulai dengan membuat peta konsep dan diagram untuk setiap mata pelajaran yang saya pelajari. Seperti juga saya tadi katakan, Pak, dan juga saya juga membeli beberapa alat tulis berwarna untuk membantu menandai poin-poin penting dalam setiap pelajaran, Pak. Bagus, langkah yang konkret. Ya, Pak. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan? Saya, Pak. Tambah ya, Linda. Alimul, mungkin kamu juga bisa mencoba membuat jadwal belajar khusus untuk menggambar peta konsep. Jadi kamu bisa melakukannya secara rutin. Ya, baik, terima kasih sarannya, Linda. Bagus. Kau Linda selanjutnya, bagaimana rancangan kamu selanjutnya untuk menetapkan strategi gaya belajar kamu? Kalau saya, Pak, saya akan memulai merekam diri saya sendiri saat membaca materi dan mendengarkannya kembali. Saya juga akan mengajak beberapa teman untuk berdiskusi tentang materi apa yang sedang kami pelajari. Bagus Linda, tentang strategi yang kamu akan lakukan nantinya. Apakah ada tanggapan dari teman-teman sekalian? Saya, Pak. Ya, Dini. Linda, mungkin kamu bisa membuat grup belajar kecil di mana kalian bisa saling merekam dan mendengarkan satu sama lain. Baik, terima kasih. Bagus, terima kasih. Bagaimana Dini? Bagaimana tentang rancangan dan strategi kamu selanjutnya tentang gaya belajar kamu? Saya akan membuat model fisik untuk konsep-konsep yang sulit dan melakukan gerakan atau aktivitas fisik saat belajar, Pak. Saya juga akan mencari alat bantu belajar yang bisa saya gunakan, Pak.
catatan visual, merekam diri saya saat membaca dan melakukan aktivitas fisik saat belajar. Saya juga akan membuat jadwal belajar mencakup semua strategi tersebut. Strategi yang sangat bagus. Bunda, apakah ada tanggapan? Ya, saya mungkin yaitu mungkin kamu bisa mencoba menyusun strategi belajar dengan jenis materi yang kamu pelajari. Jadi kamu bisa lebih fleksibel ke depannya. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih kalian semua merancang strategi yang belajar dan berbagai langkah-langkah konkret untuk merealisasikan. Saya ingin kita semua berkomitmen untuk menerapkan strategi tersebut. Komitmen ini penting agar kita belajar menjalankan rencana yang telah kita sepakati. Alimul, apakah komitmen kamu untuk menerapkan strategi belajar visual yang telah kamu rancang? Ya, kalau saya Pak, itu pertama ada dua strategi saya ke depannya Pak. Pertama itu saya akan membuat peta konsep dan diagram Pak dalam setiap pelajaran itu lebih mudah memahami, dan kedua itu saya akan memberikan warna-warna yang kepada poin-poin penting di setiap pelajaran Pak atau setiap materi Pak. Ini Pak. Bagus sekali dengan komitmen ini kau bisa lebih fokus dalam belajar. Apakah ada lagi? Saya Pak. Ya, tidak. Saya berkomitmen untuk merekam diri saya saat membaca materi pelajaran dan mendengarkannya kembali setiap hari. Saya juga akan berdiskusi dengan teman-teman setidaknya 2 kali seminggu Pak. Hebat sekali Linda. Komitmen ini akan membantu kamu membuka pemahaman kamu tentang aspek tersebut. Ini bagaimana dengan kamu? Apakah kamu berkomitmen dengan rancangan kamu ke depannya? Saya berkomitmen untuk membuat model fisik Pak, atau menggunakan alat bantu untuk setiap konsep yang sulit dan melakukan gerakan atau aktivitas fisik saat belajar di setiap hari Pak. Wah, luar biasa diri dengan komitmen kamu tersebut. Indah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu berkomitmen dengan strategi selanjutnya? Saya berkomitmen untuk menggabungkan strategi belajar visual, auditori, dan kinestetik dalam jadwal belajar saya pas setiap minggu. Saya juga akan menyesuaikan strategi sesuai dengan jenis materi yang saya pelajari Pak. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian selama ini. Sesi ini saya ingin mengingatkan bahwa kita telah mencapai akhir dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Hari ini kita telah melakukan banyak hal, mulai dari memahami gaya belajar masing-masing, merancang strategi belajar, berkomitmen untuk menerapkannya. Setelah kita mengakhiri sesi hari ini, saya akan membagikan gambar penilaian kepada kalian semua. Lembar ini dirancang untuk membantu kalian merefleksikan apa yang telah kalian pelajari dan dapatkan selama kegiatan bimbingan ini. Silakan nantinya kalian mengisi lembar penilaian hasil ini dengan jujur. Tulis refleksi kalian tentang hal-hal kalian yang mendapatkan dari sesi kali ini, termasuk pemahaman baru mengenai gaya belajar. Kita akan meluangkan waktu beberapa menit untuk berbagi kesan nilai-nilai yang kalian dapatkan sesi bimbingan kelompok ini. Siapa yang mulai dengan membagikan refleksinya? Saya Pak. Baik, Alimul. Ya, jadi saya merasa selama sesi kegiatan ini Pak itu banyak hal yang saya dapatkan yang bermanfaat. Pertama itu saya lebih memahami gaya belajar saya dan merancang strategi yang sesuai dengan gaya belajar saya ke depannya Pak. Dan yang kedua, diskusi dengan teman-teman membantu saya melihat bagaimana cara mereka belajar, dan saya belajar beberapa teknik baru yang bisa saya coba ke depannya Pak. Baik, terima kasih Alimul. Selanjutnya Linda, silakan. Saya juga merasakan hal yang sama Pak. Saya sangat menghargai bagaimana kita bisa saling bertukar pengalaman dan mendiskusikan strategi belajar. Ini memberi saya perspektif baru tentang cara belajar yang lebih efektif Pak. Baik, terima kasih Didi. Bagaimana refleksi kamu tentang hari ini? Menurut saya Pak, kegiatan ini sangat membantu untuk mengetahui cara belajar yang paling cocok untuk saya Pak. Saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba strategi yang telah saya rancang Pak. Namun saya merasa perlu lebih banyak latihan dan menerapkan strategi tersebut Pak. Baik, terima kasih Didi. Bagaimana
teman-teman, saya berharap bisa lebih konsisten dalam menerapkan strategi ini dan juga mempunyai tantangan yang mungkin muncul. Baik, terima kasih kepada anak-anakku sekalian karena telah berbagi cerita dan pada sesi kita kali ini, dan kalian juga bisa menerima manfaatnya. Apakah ada yang kalian tanyakan sebelum saya mengakhiri sesi kita pada hari ini? Sepertinya tidak ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mengikuti sesi kita pada hari ini dan telah mengikuti semua kegiatan yang sudah kita sepakati pada hari ini. Dan semoga kalian juga bisa menerapkan strategi-strategi yang telah kalian rancang. Sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar semua yang kita lakukan pada sesi ini diberikan berkah dan rahmat dari Tuhan. Doa dimulai. Doa selesai. Semua yang telah kita pelajari hari ini